warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Afrindo dengan NIM 1930 106038. Baiklah, saya di sini akan menjabarkan materi embriologi tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan atau peleburan inti sel telur atau disebut juga dengan ovum dengan inti sel spermatozoa yang membentuk makhluk hidup baru yang disebut juga dengan zigot. Selanjutnya yang kedua, penetrasi sperma. Penetrasi adalah proses penembusan spermatozoa ke dalam ovum, dan setelah spermatozoa masuk, terjadilah proses fertilisasi. Untuk bisa masuk ke dalam sel telur, spermatozoa harus melewati sel-sel kumulus, menembus zona pelusida dan selaput vitelin. Selanjutnya, perjalanan ovum. Yang pertama, setelah ovulasi telur jatuh ke peritoneum dan ditampung oleh infundibulum. Pada mamalia, ketika ovulasi berlangsung, infundibulum bergerak dan mengelilingi ovarium. Selanjutnya, perjalanan yang ketiga, ovum kemudian bergerak ke oviduk dan kayuhan silia, dinding oviduk, dan gerakan dinding otot oviduk. Selanjutnya, yang keempat, jika pembuahan terjadi di luar tubuh, telur terpancar keluar oleh kerutan dinding uterus. Selanjutnya, yang kelima, ketahanan ovum untuk dibuahi hanya sekitar 24 jam. Jika tidak dibuahi, telur akan berdegenerasi. Selanjutnya, pemasakan telur, yaitu oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Selanjutnya, peleburan dari pronuleus merupakan fungsi perkembangan memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses pembelahan meiosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur dengan pronukleus jantan dan membentuk zigot. Selanjutnya, gamet. Sel gamet terdiri dari dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina, yang mana sel kelamin jantan dan sel gamet jantan adalah sperma, dan sel kelamin betina dan gamet betina disebut juga dengan ovum. Selanjutnya, kelainan pada fertilisasi. Adapun kelainan dari fertilasi ini yaitu androgenesis, yang mana androgenesis ini keadaan di mana terjadi fertilisasi tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan pada proses perkembangan selanjutnya tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Jadi, oleh karena itu, embrio yang dihasilkan hanya memiliki unsur genetik telur jantan dan haploid. Selanjutnya, zigot poliploidi. Poliploidi yaitu keadaan di mana jumlah kromosom embrio berhasil fertilisasi berjumlah 3N, 4N atau lebih. Hal ini dapat terjadi sebagai berikut kejadiannya, yaitu kejadian polispermia, di mana satu sel telur dibuahi oleh dua atau lebih spermatozoa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu embrio partenogenesis, merupakan perkembangan embrio yang terbentuk tanpa peran sedikit pun dari spermatozoa. Selain oosit,
dapat berkembang karena aktivasi selain daripada spermatozoa. Baiklah, hanya itulah hasil jabaran materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.